dari beberapa narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Salah satunya Bapak Agus selaku tokoh masyarakat. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Nina Imayani, peserta WhatsApp CPNS Kota Bogor dari Angkatan 23 Kelompok 2. Di sini saya meminta Bapak untuk menjadi narasumber untuk pertanyaan masalah wawasan kebangsaan dan bela negara. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah, mungkin tepatnya bukan narasumber ya. Mungkin sharing aja. Sharing ya Pak ya? Nah, bukan narasumber, saya bukan ahlinya gitu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Ya. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Gambarkan Indonesia dalam satu kalimat. Indonesia itu negara kepulauan dan berbagai banyak suku, bahasa, dan bangsa. Ini ada gambaran. Aneka ragam ya Pak ya. Betul. Pertanyaan kedua ya Pak ya. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Pertanyaan ketiga, siapa proklamator Indonesia? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pertanyaan keempat, apa lambang negara Indonesia? Pancasila. Pertanyaan kelima, apa lagu kebangsaan Indonesia? Indonesia Raya. Pertanyaan keenam, apa bahasa persatuan Indonesia? Bahasa Indonesia. Pertanyaan ketujuh, apa warna bendera Indonesia? Merah putih. Pertanyaan kedelapan, apa ideologi bangsa Indonesia? Pancasila. Pertanyaan kesembilan, sebutkan isi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya tentang bela negara ya Pak ya. Oke. Untuk yang pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Bela negara. Bela negara merupakan sikap perilaku warga negara yang didasarkan atau dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pertanyaan nomor 2, mengapa kita harus mempunyai rasa bela negara? Oh, wajib itu. Untuk mempertahankan sebuah bangsa itu harus ada perasaan kecintaan terhadap negara, bangsa, bahasa, dan kita harus selalu damai, selalu rukun antar warga negara. Pertanyaan nomor 3, kenapa kita perlu bela negara padahal negara kita sudah merdeka dan kita mempunyai TNI ataupun Polri? Ya. Sebetulnya yang paling berat itu saat sekarang, yang secara non fisik ya. Kalau dulu angkat senjata berperang kelihatan musuhnya. Kalau sekarang kita harus benar-benar waspada terhadap ideologi yang masuk yang bisa merusak masa depan bangsa, terutama generasi penerus. Itu sih yang sangat penting agar bangsa ini tetap ada, bangsa ini tetap hidup. Karena yang sudah kita pertahankan ya Pak ya. Betul, betul sekali. Pertanyaan nomor 4, menurut Anda bagaimana sikap bela negara masyarakat Indonesia sekarang? Kalau saya lihat mungkin belum banyak yang belum paham arti bela negara, seperti apa aja sih pelaksanaannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin mereka beranggapan itu, selama saya bergaul gitu ya, bela negara itu mereka beranggapan bela negara itu hanya mengangkat senjata untuk kelihatan. Padahal bela negara itu banyak sekali. Ya, seperti saya tadi bilang, tingkah laku, sikap,
di dalam lingkungan. dari hal yang terkecil. Betul. Ya, Pak, ya. Betul. Nah, terus untuk pertanyaan selanjutnya, bekal apa yang dibutuhkan seseorang agar bisa bela negara? Bekal wawasan kebangsaan. Terus mungkin ada pendidikan keluarga negaraan. Itu harus ditanamkan sejak dini ya. Mungkin kalau zaman saya dulu ada Pancasila, pendidikan moral Pancasila. Nggak tahu sekarang apa istilahnya sih. Ya, PKN ya misalnya. Ya. Keluarga negaraan. Keluarga negara. Iya. Harus ditanamkan sejak dini itu. Dan yang penting merasa cinta terhadap tanah air. Jadi harus dari sejak dini ya Pak ya. Betul. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, hambatan apa yang bisa timbul dalam melaksanakan bela negara? Hambatannya apa ya? Mungkin hambatannya itu Mungkin dari misalkan yang paling kecil gitu, kan bela negara macam-macam nih Pak. Nah, itu apa pada Iya, menerapkan pelaksanaan sehari-harinya ya. Mungkin karena banyak yang masih belum paham terkait bela negara, jadi mereka harus diberi pendidikan atau wawasan yang kuat terkait dengan apa sih bela negara itu. Contohnya ya anak-anak berperilaku yang baik, terus ya orang tua juga harus memberi contoh yang baik terhadap anak-anaknya, lingkungan sekitar juga. Mungkin saat ini ya orang-orang masih banyak yang kurang aware ya, iya kurang aware gitu, kurang aktif gitu terhadap lingkungannya gitu. Mungkin itu sih. pertanyaan selanjutnya apa ya? Sebutkan contoh bela negara, mungkin untuk Bapak sebagai tokoh masyarakat, jadi yang di lingkungan Tokoh saja masyarakat gitu. Ya mungkin sehari-hari ya. Iya. Mbak Sekitar, sebagai ini ya apa guru ya? Apa bukan? di sini ada guru, ada tenaga Oke. kesehatan, semuanya sih Pak. Oke, guru mungkin kan salah satu juga ikut berpartisipasi dalam bela negara ya. Contohnya mendidik anak-anak, belajar pengajaran terhadap anak-anak. Terus ya kayak dokter, perawat, tenaga kesehatan. Saat ini benar-benar mereka masa pandemi ini mereka berjuang untuk mempertahankan kehidupan bangsa. Ya saya sendiri sebagai masyarakat harus berperilaku baik, saling menghargai, dan tidak terjadi perpecahan, saling jaga rasa, toleransi antar beragama, gitu. Dan patuhi protokol kesehatan Nah ya Pak ya. betul, tentunya itu. Yang menggunakan masker. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk bela negara mungkin secara umum, secara global? Ya mungkin dalam pengumuman tadi sih ya, kita sebagai masyarakat harus bersikap dan mempunyai tekad dalam mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Ya tentunya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan peraturan hukum yang berlaku. Dalam kehidupan sosial kita saling toleransi, saling memberikan manfaat buat masyarakat sekitar dan lingkungan. Itu aja. Iya. Pertanyaan terakhir Bapak, terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.